Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 7 yang sudah banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai, mudah-mudahan di materi kali ini kalian bisa memahami apa yang sudah sampaikan dan bisa menjadi manfaat ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang massa jenis. Nah, ini masih berhubungan dengan materi minggu lalu ya, dimana di sana disebutkan ada sifat fisis. Nah, sifat fisis ini salah satunya adalah tentang kerapatan atau massa jenis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan massa jenis? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, nah ini yang akan kalian pahami setelah kalian menyimak materi ini. Yang pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan apa itu massa jenis. Kemudian juga harus bisa menjelaskan bagaimana pengaruh massa terhadap massa jenis, dan harus bisa menjelaskan pengaruh volume pada massa jenis. Selain itu juga kalian harus bisa mengaplikasikan persamaan massa jenis dan harus bisa menyajikan hasil kajian penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah di sini kalian bisa melihat kan ini ada kapal pesiar ya. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya kenapa kapal pesiar yang segede ini itu bisa tidak tenggelam? Nah, itu yang bisa akan kita jawab di pertemuan hari ini salah satunya ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, setelah menyimak materi ini kalian bisa mengerti. Oke, kita langsung saja. Nah, ini sudah punya dua zat. Yang ini adalah beras dan yang ini adalah air. Nah, kalau misalnya kedua bahan ini memiliki massa yang sama, ya, apakah kedua bahan ini akan memiliki massa yang sama kalau dua-duanya itu ditempatkan di dua wadah yang berbeda tapi ukurannya sama, misal 1 liter atau 1 desimeter kubik ya. Nah, atau ada juga nih, apakah kedua bahan di bawah akan menempati ukuran wadah yang sama kalau misalnya massa mereka sama, berasnya 1 kilo, airnya 1 kilo. Nah, berarti apakah volumenya itu akan sama atau beda gitu ya. Oke, nah sudah akan tunjukkan satu demonstrasi yang sudah lakukan di rumah. Nah, ini mungkin alat-alatnya sederhana ya, tapi dan ini mungkin juga alatnya ada banyak kesalahan ya. Nah, artinya tidak terlalu akurat ya. Jadi ini hanya demonstrasi. Nah, sudah mempunyai ini akan menimbang air ya. Oke, air yang ditimbang itu timbang sampai 250 ya. Kenapa nggak sampai 1 kilo? Nah, ini wadahnya juga kurang memadai ya, jadi cuma sampai 250 gram. Masanya 250 gram. Nah, kemudian ketika kita pindahkan ke dalam gelas ukur volume ya, untuk mengukur volume apakah volumenya itu ada berapa. Nah, ternyata volumenya itu 250 mili ya. Oke, itu untuk gambar yang pertama atau video yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Kalau kita timbang beras ya. Oke. Nah, kalau kita timbang beras sampai berasnya 250 gram, ya ini harus pas 250 gram. Nah, apakah kalau kita pindahkan ke dalam gelas ukur ya, gelas ukur seperti ini, berapakah kira-kira volumenya berapa? Apakah akan sama tadi seperti air gitu ya, atau tidak? Nah, ternyata kalau beras ya, nah ini ternyata volumenya itu 300 mili ya. Jadi kalau tadi air sama antara massa dan volume, nah ternyata kalau beras beda ya. Oke, kita lanjutkan dengan yang lain. Nah, ini bagaimana kalau kita balik? Kalau tadi kan massanya sama, nah sekarang kalau volumenya sama. Nah, kita coba dulu ini kita ukur sampai ke 500 mili ya volumenya.
kita lakukan dulu kepada beras ya. Nah, berasnya kita masukkan sampai 500 ml. Nah, ini udah 500 ml ya. Jadi volumenya 500 ml. Kemudian kita pindahkan si beras ini untuk diukur masanya ya. Nah, kita pindahkan ke timbangan ya, kita ukur apakah masanya sama atau beda. Pastikan timbangannya harus 0 dan baru kita tuangkan. Nah, ini masih ada yang tersisa ya, jadi nempel gitu berasnya. Nah, ternyata ini kurang lebih 450 gram ya. Walaupun digambar kurang akurat ya sebenarnya garisnya, cuman kita anggap aja 450 gram. Bahkan ketika disentuh itu beda. Nah, ini mungkin timbangannya kurang tepat, tapi kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan air. Nah, kita tuangkan air hingga sama ya dengan volume yang tadi pada beras, yaitu 500 ml. Nah, dia airnya 500 ml. Kemudian kita timbang airnya di timbangan. Ya, nah. Jadi si airnya itu 500 mg ya. Nah, jadi kita sudah dapat kira-kira data hasil pengamatannya. Air ketika ditimbangnya 250 gram, volumenya 250. Kemudian kalau masanya 500, maka volumenya juga 500. Dan kalau beras, ketika masanya 250 ternyata volumenya 300. Ketika masanya 450, maka volumenya itu 500. Nah, ini data yang kita dapatkan dari pengamatan yang tadi yang barusan kita amati ya. Oke, nah jadi pertanyaannya, apakah kedua bahan di bawah nih, beras dan air, itu akan punya massa yang sama? Kalau di wadah yang sama, misal tadi ketika sama-sama ditempatkan di volume yang 250 ya, volume yang 500, apakah massanya sama? Nah, ternyata kan berbeda ya. Atau misalnya apakah volumenya akan sama kalau misalnya sama-sama massanya 1 kilo. Di sini kita ambil hasil pengamatannya, ketika massanya sama ternyata volumenya berbeda gitu ya, jadi tidak sama. Nah, artinya ada perbedaan. Nah, kenapa? Mengapa bisa berbeda? Karena kedua zat tersebut itu susunannya berbeda. Nah, ketika susunan partikelnya itu berbeda, maka tingkat kerapatannya juga akan berbeda. Kerapatan yang kita bahas hari ini adalah massa jenis ya. Nah, kalau misalnya kalian belum kebayang kerapatan itu kayak gimana sih, misalnya nih di satu misalnya kalau ada cewek ada cowok gitu ya, ada ikhwan akhwat, laki-laki perempuan. Ketika kita masukkan ke tempat yang ruangannya itu misal ukurannya 1 m kubik, ternyata bisa menampung 100 laki-laki misalnya. Nah, sedangkan kalau dimasukkan perempuan di ruangan yang sama ternyata cuma masuk 50. Nah, artinya ketika diisi yang laki-laki itu rapat banget gitu ya partikelnya, sedangkan yang perempuan itu enggak rapat. Nah, itu yang dimaksud dengan massa jenis. Jadi massa jenis adalah ukuran kerapatan ya, tingkat kerapatan benda. Nah, contohnya kayak gini. Kerapatan itulah jumlah zat yang menempati ruang tertentu. Ini misalnya ada dua wadah yang sama. Ternyata wadah A, wadah yang diisi oleh partikel biru, itu cuma menampung 6 partikel. Sedangkan partikel merah itu ternyata bisa sampai lebih dari 6 ya. Bahkan ini mencapai kira-kira
20 partikel gitu ya. Nah, artinya wadah yang bisa menampung lebih banyak partikel itu berarti dia semakin rapat kondisinya. Sedangkan wadah yang cuma mengisinya 6 partikel berarti dia itu kurang rapat. Nah, karakteristik dari benda yang bisa menempati ruangnya itu lebih banyak atau tidak lebih banyak itu disebut dengan massa jenis. Jadi, massa jenis itu apa? Massa jenis itu adalah ukuran benda ya, ukuran zat atau ukuran jumlah zat yang dapat menempati ruang tertentu. Gitu ya. Jadi, semakin banyak benda yang bisa masuk di ruang tertentu berarti dia semakin rapat. Oh, itu massa jenisnya gitu ya. Atau misalnya dia semakin sedikit berarti ya, semakin tidak rapat. Nah, berarti itu ukuran massa jenisnya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, secara singkat, massa jenis ini bisa dihitung ya dengan menggunakan persamaan M rho V. Jadi, formulanya biar kalian bisa selalu ingat itu tulis M rho V. Nah, ini tanda ini disebutnya rho. Ya, massa jenis itu simbolnya dibacanya rho. Jadi M rho V. Ya, atau kalau kita mau nyari rho itu berarti M bagi V. Kalau kita mau nyari V berarti M bagi rho. M ini merujuk pada massa benda dan satuannya itu harus kilogram ketika volumenya itu meter kubik. Jadi V itu adalah volume benda. Nah, kalau volumenya itu dalam meter kubik maka massanya harus kilogram. Kalau misalnya volumenya dalam sentimeter kubik berarti massanya harus gram. Dan massa jenisnya itu bisa kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung massa jenis yang tadi kita sudah dapatkan datanya di awal ya, yang ini. Nah, ini. Jadi dari sini berapa sih massa jenis air dan beras ya kalau kita hitung ya menggunakan persamaan massa jenis yang ini. Nah, massa jenis air, ingat massa jenis rumusnya massa jenis rumusnya rho sama dengan M per V. Atau biar ingat M rho V ya gitu. Jadi biar kalian langsung ingat. Nah, ketika massanya 250 gram, volumenya 250, maka massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Nah, ingat 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ya. Nah, ini juga sama, ketika massanya 500, volumenya 500. Oh, massa jenisnya berarti 1 kg per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Nah, beda dengan beras. Nah, ternyata kalau beras itu cuman kalau secara data yang tadi ya ini belum tentu betul juga karena kondisinya juga belum ideal ya, alat yang digunakannya belum ideal. Nah, rho sama dengan M per V sama dengan ketika massanya 250 gram ternyata volume 300. Setelah dihitung itu kurang lebih 0,833 ya, 833 atau 833 gram per cm kubik. Nah, diubah ke kilogram berarti 0,833 dikali 1000 jadi 833 kg per meter kubik. Nah, ketika massanya 450 atau volumenya 500, massanya 450, ternyata hasilnya 0,9 ya atau 900 kg per meter kubik. Nah, kan ada perbedaan ya. Oh, berarti kurang lebih antara 800 sampai 900 kg per meter kubik. Nah, perbedaan angka ini menunjukkan bahwa tingkat kerapatan janin air dengan beras berbeda di wadah. Berarti ketika misalnya si berasnya ini dia cuman 833 dan 900 itu berarti dia itu kurang rapat ya. Nah, ini massa jenis air itu dia lebih rapat. Maksudnya gimana sih bisa disebut dia lebih rapat, dia tidak rapat ini? 1000 kg per meter kubik. Jadi dalam 1 meter kubik itu menampung 1000 kg air. Atau kita baca yang ini, yang massa jenis air, dalam 1 cm kubik itu ternyata hanya mampu menampung 1 gram air. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan bisa. Atau di sini, dalam 1 meter kubik, 1 meter kubik itu ukurannya besar ya. Jadi 1 meter itu berarti 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter tinggi, atau kubus itu sisinya 1 meter semua. Nah, berarti dalam wadah yang seperti itu dia mampu menampung 833 kg gitu ya, atau kisaran 900 juga. Nah, itu yang dimaksud dengan
rapat atau tidak rapat. Bandingkan aja dengan ketika di 1 meter kubik. Nah, bandingkan dengan air yang dalam 1 meter kubik itu mampu menampung 1000 kg. Berarti jadi ibaratnya yang lebih banyak masanya atau yang lebih banyak kilogramnya, yang lebih banyak jumlah partikelnya, berarti dia semakin rapat ya. Semakin banyak massa yang bisa ditampung atau semakin banyak jumlah partikel zat yang bisa ditampung, maka dia semakin rapat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kerapatan. Oke, nah kita akan langsung ke contoh soal. Jadi ini ada sebuah persoalan. Sebuah balok baja memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Setelah ditimbang, ternyata masanya 4080 gram. Hitung massa jenis baja tersebut dan nyatakan jawaban kalian dalam satuan gram per cm kubik dan kilogram per meter kubik. Nah, ini cara mengerjakannya. Simak baik-baik, oke? Oke, untuk menyelesaikan soal tadi ya. Sebuah balok baja memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Setelah ditimbang ternyata masanya 4080 gram. Hitung massa jenis benda tersebut dan nyatakan jawabannya dalam satuan gram per cm kubik atau dan ya kilogram meter kubik. Oke, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah selalu untuk menyelesaikan persoalan hitungan itu selalu kalian harus uraikan dulu apa yang kita miliki ya. Jadi tulis dulu diketahui ya, disingkat dengan diketahui. Tadi ada panjang itu 10 cm, lebar itu 8 cm, dan tinggi 6 cm ya, tinggi 6 cm. Kemudian setelah ditimbang ternyata massanya M kecil itu 4080 gram ya. Nah, yang ditanyakan ya, jadi kita harus tahu juga ya, yang ditanyakan itu adalah berapa massa jenisnya ya. Nah, ingat untuk mencari massa jenis itu kan M rho V atau rho sama dengan M per V ya. Atau misalnya biar kalian cepat ingat itu kalian ingatnya M rho V ya, berarti M itu sama dengan rho dikali V, atau kita ubah menjadi persamaan seperti ini, rho sama dengan M per V. Nah, oke, untuk mencari massa jenis berarti rho sama dengan M per V. Nah, M nya berapa? M nya sudah diketahui 4080 ya. Nah, V nya, nah yang harus kita cari, kita bisa mengetahui ini karena dia itu adalah balok, berarti untuk mencari volume dari balok itu tinggal panjang kali lebar kali tinggi, atau sama dengan 10 kali 8 kali 6 berapa? Nah, ini kali dulu ya. 8 kali 6 itu adalah 48. 48 kali 10 jadi 480 cm kubik ya, satuannya cm kubik. Nah, dari sini simpan ke sini ya. Berarti M nya 4080 dibagi 480 ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi berapa? Tinggal dihitung. Nah, untuk menghitung ini 4000 ya, ini dibagi ya, 4080 dibagi 480, 0 yang di belakangnya coret. Kemudian ya mau nggak mau hitung seperti ini kalau misalnya nggak ada kalkulator ya. Dikali 1 udah nggak mungkin, dikali 9 ya, maksudnya 1 itu berarti 10 gitu kan. Nah, tapi nggak mungkin karena ini lebih kecil ya, berarti kemungkinan antara di bawah angka 10. Kita cek dulu dengan dikali 9 kali 8 72 ya. Ini udah gak mungkin juga soalnya di sini belakangnya 0 ya. Jadi coba kita cari dengan dikali 8 kali 8 464 ya. 8 kali 4 32 jadi 38. Oke, nah ini bisa ya, berarti ini 8, ini 384, ini 4, 10 kurangi 8 2 ya, 1 berarti habis. Oke, nah ini 224 ya, koma berarti ini 240. Nah,
48 kali berapa yang hasilnya itu jadi 240 ya. Coba kali berapa kira-kira, karena ini tuh setengahnya ya, setengahnya berarti itu tuh bisa lah kali 5 kali gitu kan. Nah coba 48 kali 5, 4 ya 40, 5 kali 4 20 jadi 24 ya. Oke, jadi 240 ya, pas. Jadi hasilnya ini adalah 8,5. Nah, untuk satuannya harus kalian pahami ini karena di sini dalam bentuk gram, yang ini juga dalam bentuk cm kubik, berarti ini adalah gram per cm kubik. Nah, sedangkan di soal itu diminta dalam gram per cm kubik dan dalam kilogram per meter kubik. Nah, gimana caranya? Oke, caranya itu kita tinggal konversi dari gram ke cm kubik ya. Kita coba dulu konversi ya, atau mengubah satuan konversi itu dari gram ke kilogram meter kubik ya. Gram ke kilogram itu adalah naik ya, berarti dibagi 1000, 1/1000 gitu ya, nah, sentimeter kubik ke meter kubik juga sama dibagi, karena ini kubik gitu ya, ini sentimeter kubik, ini desimeter kubik, ini meter kubik. Nah, dia naik 2 tangga, 1 tangga karena dia itu kubik berarti 1 tangganya 1000 ya, berarti 1000 kali 1000 adalah 1.000.000, berarti ini 1/1000 itu ya. Nah, ini kalau di kaidah matematika ini harus dibalik ya, 1/1000 biar jadi kali, ini kan tadinya tanda operasi bagi, biar kali itu harus dibalik jadi 1.000.000 per 1, 1000 bagi 1000 jadi 1000 ya hasilnya. Jadi gram cm kubik diubah ke kilogram per cm kubik itu adalah 1000. Nah, berarti kalau jawabannya ya, nah rho 8,5 gram per cm kubik itu sama dengan tinggal dikali ya. Kalau kita pengen jadi kilogram meter kubik, 8,5 nya dikali 1000 ya, ini komanya jadi pindah ya, hasilnya jadi 8500 kg per meter kubik itu ya. Bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya masih belum paham, silahkan ulang-ulang lagi sampai kalian betul-betul paham. Itu saja, terima kasih. Nah, persoalan yang kedua itu adalah dalam sebuah tangki terdapat bensin yang bermassa 15 kg. Jika massa jenis bensinnya 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, nah, berapakah volume bensin tersebut? Nah, ini cara mengerjakannya. Perhatikan kembali dan simak dengan baik ya. Oke, contoh soal yang kedua ya. Kita baca dulu. Dalam sebuah tangki terdapat bensin 15 kg. Jika massa jenis bensinnya 0,75 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, nah berapakah volume dari bensin tersebut? Oke, nah kita tulis dulu ya. Seperti biasa, kita tulis diketahui. Kenapa sih harus ditulis diketahui? Itu biar kita tahu aja apa yang kita punya, sehingga kita tuh bisa membayangkan dengan cara apa kita bisa menyelesaikan persoalan ini ya. Nah, diketahui massa jenisnya 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, atau kalau kita uraikan 10 pangkat 3 itu artinya 1000 ya. Nah, kenapa 1000? Ada pangkat 3. Pangkat 3 itu menunjukkan 0 di belakang angka 1 itu harus ada 3 ya. Nah, ini 0,75 kalikan jadi berapa? Jadi 750 kg per meter kubik. Kemudian masanya ya, diketahui masanya itu berapa? Kita cek lagi. Masanya 15 kg. 15 kg. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa volumenya ya. Nah, oke, persamaannya ingat, persamaan massa jenis itu M rho V. M rho V. Artinya M sama dengan rho dikali V. Atau kalau kita pengen cari V-nya, itu sama dengan M bagi rho. Atau kalian boleh ingat juga nih segitiganya ya. Ini rho, salah.
Ini M, maaf, oke kita ganti ya. Segitiganya di atas M, di bawah rho dan V. Kalau kalian mau nyari V berarti M bagi rho. Kalau nyari rho berarti M bagi V. Kalau nyari M berarti rho kali V ya. Nah, ini yang harus kita cari adalah V. Pada persoalan kali ini adalah V. Untuk mencari V berarti masukkan dulu M-nya. M-nya sudah kilogram, massa jenisnya juga sudah kilogram. Jadi langsung aja ya, nggak usah ada konversi satuan. Kecuali kalau memang dia minta. Nah, berarti 15 kilo per 750 ya. Nah, berapa? Oke, 15 dengan 75 kira-kira paling gampang dibagi berapa? Oke, dibagi 5 dulu ya. 15 bagi 5 itu jadi 3. 75 dibagi 5 jadi, oke, hitung di sini, kalian jangan mempersulit diri ya. Hitung 75 dibagi 5. 1 25 ya, ini 5 berarti 150. Nah, 150 masih bisa diperkecil dengan angka 3. Masih ya, karena 3 itu berhubungan dengan 15. Bagi 3, ini 1 berarti 15 jadi 50. Jadi 1 per 50 meter kubik. Atau dijadikan desimal, V-nya itu menjadi 1 dibagi 50. Ya, gimana sih cara ngebaginya? Ya, 1 bagi 5, 1 per 5 aja berapa? 1 per 5 itu adalah 0,2 ya. 0,2, nah berarti karena isinya ada 0,1 berarti jadi 0,02 meter kubik. Ya, jadi hasilnya adalah 0,02. V-nya 0, oke, nah untuk menguji kemampuan atau pemahaman kalian, nah silahkan kalian kerjakan soal ini ya, dan kalian kerjakannya di buku ya. Dan ini harus seperti yang sudah contohkan. Jadi kalian harus menuliskan diketahui, ditanyakan dan jawab. Nah, kenapa? Biar saya pengen tahu aja kalian bisa nggak menguraikan hal-hal yang kita miliki, dan kemudian cara penyelesaian persoalannya seperti apa ya. Dan kalian silahkan upload di link bit.ly/garis-miring massa strip jenis ya. Jadi silahkan di post di situ. Jadi kerjakan di buku, kemudian foto upload di sana ya. Oke, itu ya, mudah-mudahan bisa. Nah, selanjutnya kita coba terapkan massa jenis ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan yang mewakili. Nah, mengapa kapal laut itu tidak tenggelam? Padahal mungkin banyak barang yang naik, kemudian orang juga sama. Dan contohnya kalau kalian misalnya nyebrang ya dari pelabuhan Merak ke pelabuhan Bakauheni ya, nah itu kalian kok bisa sih kapalnya nggak tenggelam gitu ya. Dan yang kedua, gimana sih cara kerja kapal selam? Kapal selam itu kan nggak ujuk-ujuk langsung menyelam ya, tapi dia itu ada di atas dulu. Nah, gimana caranya sih kapal selam yang tadinya dia terapung bisa jadi tenggelam gitu ya. Nah, ini kita akan bahas dalam dan kalian harus bisa jawab ini. Nah, ibaratnya seperti ini. Sudah punya 2 kondisi. Yang pertama ada es batu yang dimasukkan ke dalam air. Yang kedua ada cincin, ya ini cincinnya. Ya, cincin emas, ini emasnya emas putih ya. Jadi memang nggak berkilau kuning, tapi dia putih. Dia emas putih. Anggap aja emas ya. Nah, ini pertama si es batu dimasukkan ke air ternyata terapung. Ya, posisinya di atas atau terapung ketika dimasukkan ke dalam. Kira-kira apa sih yang menyebabkan bendanya bisa terapung? Nah, kemudian yang cincin ini ketika dimasukkan ke dalam air dia tenggelam atau ada di bawah air. Nah, apa sih yang menyebabkan benda ini bisa tenggelam? Ternyata kalau kita cari tahu massa jenisnya, air itu tadi 1000 kg per meter kubik. Sedangkan es batu itu 920 kg per meter kubik. Nah, coba air dengan es batu lebih besar mana? Air atau es batu? Es batu atau air? Air ya, lebih besar air daripada es batu. Es batu lebih kecil daripada air. Nah, ternyata massa jenis es batu itu lebih kecil kan dari air, dan saat dimasukkan ke dalam air ia terapung. Nah, sedangkan emas ketika dimasukkan ke dalam air dia tenggelam. Nah, ternyata massa jenis emas itu lebih besar daripada air. Artinya apa? Artinya kalau kita boleh langsung ambil kesimpulan, ketika massa jenis benda lebih kecil dari benda zat cair ya, dalam
artian di sini gesernya air, maka si benda itu akan terapung. Tapi kalau benda padat lebih besar daripada benda cairnya, ketika digabungkan maka si benda yang massa jenis lebih besar akan tenggelam. Itu ya, faktanya seperti itu. Nah, ini ternyata ada di teori hukum Archimedes. Nah, jadi kalau kalian nanti ke kelas 8, kalian akan bisa tahu penguraian seperti apa dan kurang lebih seperti ini. Jadi ternyata ketika gaya berat gaya angkat airnya lebih besar daripada bendanya, ya, maka dia itu akan terapung. Nah, gaya angkat ini ternyata ketika diturunkan itu adalah massa jenis. Ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, maka dia akan terapung. Sedangkan ketika melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka dia akan melayang. Melayang itu berarti tidak terapung, tidak tenggelam, ada di tengah-tengah. Dan kalau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air, maka dia akan tenggelam. Itu ya, jadi kenapa bisa terapung berarti massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Kenapa bisa tenggelam berarti massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Oke, nah pertanyaannya kenapa kapal laut tidak tenggelam? Nah, silahkan kalian jawab. Kemudian di link yang lihat tadi ya udah ada pertanyaannya, kalian ketik jawabannya di sana. Sudah harap jawaban kalian tidak searching ke Google, ke Mbah Google nggak nanya, atau kalian kopas jawaban teman kalian, tapi silahkan kalian simpulkan dari sini ya, dari yang tadi sudah dijelaskan. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana sih cara kerja kapal selam? Nah, fleksibel ya, kapal selam itu ketika terapung berarti gimana dan caranya seperti apakah, ketika tenggelam itu gimana dan caranya seperti apakah. Nah, silahkan cari tahu ke jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya nih, ini sudah yang jawab ya, kenapa sih air di Selat Gibraltar itu tidak bersatu? Nah, jadi Selat Gibraltar ini adalah satu selat yang memisahkan dua benua besar, yaitu adalah benua Afrika dan benua Eropa. Nah, jadi di pertemuan dua benua ini, di lautnya itu dipertemukan antara air dari laut Atlantik dan air dari laut Mediterania, yang artinya ketika Atlantik itu dia suhu, ini Atlantik ya, dia suhu airnya itu lebih dingin dibandingkan laut Mediterania, dan ternyata ini tuh tidak bersatu. Dan kalian harus tahu ini sudah tercantum di Al-Quran di surat Ar-Rahman ya. Jadi ketika sudah lupa ayatnya berapa, tapi ada, jadi Allah menciptakan dua air yang tidak pernah bisa bersatu. Nah, kenapa? Karena kita akan jawab kenapa sih tidak bisa bersatu. Nah, kalian ingat-ingat dulu ini, mungkin kalian pernah melihat kejadian ini di mana air dan minyak itu tidak bersatu. Nah, ternyata di sini data massa jenisnya, air itu 1000 kg per meter kubik, kemudian minyak goreng itu 800 kg per meter kubik. Artinya massa jenisnya tidak sama, dan massa jenis minyak goreng lebih kecil dibandingkan air, sehingga dia itu terapung. Nah, kalau misalnya massa jenis air dan minyak itu berbeda, tidak bersatu, berarti dua laut ini, antara dari laut Atlantik dan laut Mediterania pada Selat Gibraltar, itu berarti dua air laut ini punya massa jenis yang berbeda, dan itulah yang menyebabkan kenapa air laut ini tidak bersatu. Kenapa demikian ya? Nah, ini alasannya ya. Nah, saya akan ambil ini. Nah, ternyata para ahli itu menyimpulkan ada perbedaan massa jenis ini mengakibatkan tegangan permukaannya, mencegah dua lautan ini saling bercampur dan seolah-olah ada dinding tipis yang memisahkan kedua air tersebut ya. Jadi dengan adanya perbedaan massa jenis ternyata menyebabkan adanya tegangan permukaan. Jadi saling tarik menarik tuh antara zat air dengan minyak. Kalau misalnya minyak gitu ya, air, atau pada selat itu berarti di laut Atlantik itu dia punya tegangan permukaannya sendiri. Di Mediterania pun sama, sehingga mereka itu sulit untuk bersatu, untuk bercampur, karena ikatannya itu sangat kuat. Dan itulah yang menyebabkan kenapa dua selat air, dua laut yang berbeda itu tidak bisa bersatu, seolah-olah dia terpisah. Nah, itu karena ada perbedaan massa jenis ya. Oke, itu saja yang sudah bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham.
Kalau kalian misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silahkan langsung WhatsApp aja Ustazah, atau kalian boleh menghubungi di media sosial lainnya ya. Ustazah bisa dihubungi di @arainir di IG ya, atau misalnya kalian boleh WhatsApp, minta nomor WhatsAppnya ke wali kelas kalian. Nah itu saja, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Mau Ustazah mohon maaf kalau banyak kesalahan. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim juga, dan langsung kirim ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.